Adik, namanya siapa dek? Kaila, itu siapa namanya? Asaka, udah sekolah belum? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat dan seperti biasa setiap Rabu pukul 9 hingga pukul 11 bertempat di lantai 2 ruang multimedia ada kajian yang membahas tentang Quran dan hadis. Dan hari ini yang akan memberikan materi adalah Dr. Kiai Haji Fathur Rahman M. Basyari LC MAG. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam adalah puncaknya kenikmatan. Salawat dan salam tak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaannya adalah paling indahnya penciptaan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Sempurnanya sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baihaqi atau Al-Imam Al-Qurtubi, beliau pernah membuat sebuah pernyataan begini, bahwa keindahan yang tampak dari sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebagian daripada keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Nabi Muhammad. Andai Allah Subhanahu wa taala tampakkan seluruh keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk Nabi Muhammad, maka niscaya tidak ada satu mata pun yang mampu untuk melihatnya, karena saking hebatnya, karena saking sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya kita harus bersyukur karena kita memiliki atau kita menjadi umat dari seorang nabi dan rasul yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan itu, ketika nabinya adalah paling mulianya nabi, ketika rasulnya adalah paling mulianya rasul, maka umatnya pun akan menjadi paling mulianya umat. Dan itu adalah kita semuanya. Alhamdulillah. Salah satu di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita jelaskan sebagian pada pertemuan yang lalu adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah khilafa bainal ulama. Tidak ada khilaf antar ulama akan ala thubuti al-Isra wal Mi'raj. Tidak ada khilaf antar ulama. Ya, bahwa kemudian bagaimana rincinya memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada hadis-hadis yang kemudian menjelaskan tentang rinci perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat
Al-Isra. Sedangkan perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. An-Nisa. Pak Bambang ini Anissa. Pak Bambang ingatnya Anissa aja nih. Nisa kan perempuan ya. Waduh. Jadi dua peristiwa yang kemudian diceritakan dalam surat yang berbeda, dalam firman Allah di tempat yang berbeda. Peristiwa Isra diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, kemudian peristiwa Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Najm itu artinya bintang. Baik, pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan sekilas tentang peristiwa Isra yang bersumber dari itu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau di dalam Al-Qur'an itu kan sangat simpel ya. Ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Isra itu hanya satu ayat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terus alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu ayat itu aja. Ada yang mau baca? Ibu mau baca, Bu? Boleh. Enggak ada ininya ini mah. Enggak ada namanya. Terjemahannya. Enggak apa-apa. Ada enggak? Ini ada terjemah. Ini kayaknya terjemahnya deh. Iya. Ada ya? Nah itu. Nanti kalau ada yang mau baca surat An-Najm boleh. Al-Isra dulu. Ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Udah terjemahannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, ini ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Isra itu secara bahasa adalah perjalanan di malam hari. Zaman sekarang banyak bis malam, Bu. Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang, Jakarta Solo, Jakarta Malang, Jakarta mana? Jakarta Bali, dan itu perjalanannya malam hari. Iya. Sah nggak untuk dikatakan Isra? Secara bahasa Isra ya perjalanan di malam hari, mau dari Garut ke Tasik, mau dari Tasik ke Ciamis gitu kan. Selagi malam hari, ya. Secara bahasa
ini nanti jangan sampai kemudian zaman sekarang Masya Allah media sosial main potong ya nggak? Nanti kalau saya menyampaikan Isra itu perjalanan di malam hari dari Tasik ke Ciamis, dipotong terus disebar. Padahal secara bahasa, ya secara bahasa, karena Asra Yusri itu secara bahasa perjalanan di malam hari itu. Dari mana kemana saja, oleh siapa saja, untuk tujuan apa saja, boleh. Ya, tapi kan tidak seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu, ya, karena kata Isra itu kemudian sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi istilah syariat. Istilah syariat bahwa Isra adalah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW khusus ya dari Mekah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Tujuannya apa? Melaksanakan perintah Allah. Ini istilah yang sudah jadi baku oleh syariat. Ya, istilah syariat. Kalau istilah secara bahasa boleh, perjalanan di malam hari dari mana ke mana saja oleh siapa saja boleh. Ya. Baik. Kemudian peristiwa Mi'raj tadi sudah saya sampaikan adalah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surat 53 ayat, boleh baca dari awal deh. Karena itu pendek-pendek ya, bisa sampai 17 atau 18. Kalau mau baca boleh, mau gantian silahkan. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa mirrah wastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdi ma auha maka fuadu ma ra'a apatumarunahu wala ma yaro walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indasid rotil muntaha indaha jannatul ma'wa yaghshasid sidratam ma yaghsha zaghal basar wa ma togo wa laqad ra'a min ayati rabbil kubra apa ra'aitumul latau wal uzza
Oke, cukup sampai 18 aja. Coba dibaca terjemahannya. Ada yang baca, mau gantian boleh? Ya. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidakkah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya? Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang dia diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu sampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang ditahannya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Dengan penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Oke, cukup. Ya, ini firman Allah, beberapa ayat dari surat An-Najm yang menjelaskan tentang peristiwa Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian la khilafa baina a'immatil muslimina wa ulama'id dini fi sihhatil Isra'i wal Mi'raj mujma' alaih. Kalau ada orang yang mendustakan Isra dan Mi'raj, maka dia murtad karena mendustakan sesuatu yang telah disepakati atau menjadi ijma'nya para ulama. Baik, tadi saya sampaikan penjelasan tentang Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran seperti itu, artinya singkat. Maka hadis datang untuk menjelaskan. Salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana peristiwa Isra, bagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa malaikat, kemudian malaikat membawa kendaraan yang akan membawa Rasulullah SAW melakukan atau melewati perjalanan Isra dan Mi'raj, dan kendaraan tersebut disebut dengan Buraq. Buraq ini seperti yang disifati dalam hadis tersebut adalah dabbatun abyadu tawilun, yaitu dabbah
seekor binatang abyad, warnanya putih, tawil, agak tinggi, fauqal himar, tingginya di atas himar. Himar itu keledai. Wadunal baghl, ya, wadunal baghl, di bawahnya kuda. Jadi kuda misalkan tingginya kira-kira berapa? 2 meter lah ya. Nah, misalkan himar himar itu 1,5 meter lah ya. Nah itu. Nah kalau buraq itu tingginya antara itu. Nah, kemudian yad'u hafirahu 'inda muntaha tarafih. Keistimewaannya buraq ini adalah langkahnya itu sepanjang penglihatan kita. Kalau kita berada di tanah lapang, di padang pasir yang tidak berujung, ya sepanjang penglihatan kita itulah kecepatan buraq. Kakinya di sana. Saking cepatnya. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita jelaskan singkat cerita bahwa Rasulullah SAW dalam hadis tersebut dijelaskan berangkat dari Masjidil Haram, kemudian langsung ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau mengikat buraq, kendaraan yang beliau kendarai, yang beliau naiki itu di tempat yang ternyata di situ juga para nabi mengikat kendaraannya. Kemudian Rasulullah SAW singkat cerita masuk dalam Masjidil Aqsa, dan ternyata di Masjidil Aqsa para nabi, para rasul sudah membuat shaf seperti shaf untuk salat. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW datang langsung qomat, kemudian Rasulullah SAW menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para utusan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah penghulunya para nabi dan para rasul sallallahu alaihim ajma'in. Setelah selesai kemudian beliau keluar, dan di situ beliau dipandu oleh malaikat Jibril, dan saat itu malaikat Jibril membawa satu baki, ya, nampan yang di atasnya ada minuman. Ada minuman yang namanya laban, susu, dan ada minuman yang namanya khamr, minuman keras. Kemudian Nabi SAW mengambil yang susu, dan malaikat Jibril mengatakan, ikhtartal fitrata, sungguh wahai Rasul SAW engkau telah mengambil fitrah, dan penjelasannya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya malaikat Jibril mengajak Rasul SAW melakukan perjalanan berikutnya, yaitu naik ke langit. Dari mulai langit pertama sampai langit ke-7. Pada pertemuan yang lalu saya jelaskan bahwa di langit pertama Rasul SAW bertemu dengan ayahandanya, bukan ayahanda dalam arti nenek moyangnya, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah melewati langit yang pertama, Rasul SAW naik lagi, masuk ke langit yang kedua, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan juga bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Setelah melewati langit yang kedua, kemudian Rasulullah SAW memasuki langit yang ketiga, dan di langit yang ketiga Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi Yusuf telah diberikan ketampanan setengah dari ketampanan, sedangkan Rasulullah SAW diberikan seluruh bentuk ketampanan. Ini sekaligus untuk menegaskan, ya, karena saya pernah mendengar ada salah satu ustadz waktu itu di salah satu TV, ya, TV nasional, menjelaskan bahwa ketampanan Nabi Muhammad itu hanya 1/4 katanya daripada ketampanan Nabi Yusuf. Ini belajar di mana? Ya, belajar di mana? Padahal Al-Imam Al-Qurtubi saja mengatakan, andai ketampanan itu ditampakkan semuanya, maka tidak akan ada satu mata pun yang mampu untuk melihat ketampanan Nabi Muhammad SAW. Ya. Zaman dulu sampai ini kena tangannya. Itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Nabi Muhammad tidak seperti ketampanan Nabi Yusuf yang kemudian bisa menarik perhatian, mohon maaf, para wanita, ya. Ada unsur yang bisa mendorong keinginan seorang wanita. Kalau ketampanan Nabi Muhammad, ketampanan yang sempurna yang menjadikan seorang yang melihatnya sangat sayang dan cinta, tetapi bukan hawa nafsu. Itu hebatnya, indahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak tampan.
Bahkan musuhnya pun mengatakan Nabi Muhammad tampan. Ya, musuhnya, orang yang mungkin benci dengan dakwahnya Nabi Muhammad, tetapi ketika melihat Nabi Muhammad semuanya terhenyak. Semuanya tidak bisa berbicara karena begitu indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah itu pas kuliah subuh atau menjelang subuh gitu, pas malam banget, kemudian saya pengen lihat lah barangkali ada yang ceramah, pengajian apa. Pas kebetulan Ustadz itu dan dia menjelaskan bahwa ketampanan Nabi Muhammad itu 1/4 dari ketampanan Nabi Yusuf. Hello, ini dari mana ini? Ustadz yang sama juga yang mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat. Ustadz yang sama. Padahal dalam surat An-Najm tadi, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah tegaskan bahwa tidaklah sesat sahabatmu itu. Ma dhalla sahibukum, maksudnya Muhammad tidak pernah sesat. Lah ini dia mengatakan Nabi Muhammad sesat. Ini penistaan sebetulnya. Harusnya dilaporkan. Sekarang lagi rame-rame melapor ya, gara-gara kaitan dengan pengaturan suara ya, sampai merembet kepada memurtadkan seseorang. Ini padahal urusan ngatur suara. Iya. Ini ngatur suara. Ya. Dan ini berlaku untuk siapapun, warga negara kesatuan Republik Indonesia, siapapun, tidak terkhususkan masjid dan musola, tapi seluruhnya. Tetapi karena yang berbicara adalah individu-individu yang punya kepentingan lain selain daripada menyampaikan yang ada dalam himbauan itu, maka kemudian dia pun ingin menyampaikan kepentingannya itu. Kok sampai memurtadkan tuh gimana gara-gara urusan suara itu? Itu kan aneh. Dan urusan adzan mah sudah muttafaq alaih. Syiar itu jelas, masyru' jelas. Ya, ada aturan-aturannya jelas, sunnah-sunnahnya juga sudah ada, sudah diatur semua dalam syariat. Ini mengatur suaranya. Ya, karena volumenya itu kan yang saya tangkap begitu. Wallahu alam, kalau mungkin ada yang punya pemahaman lain dengan kepentingan yang berbeda. Tetapi saya nggak berani tuh kemudian hanya gara-gara adzan, misalkan seorang, atau gara-gara suara, mohon maaf bukan adzan ya, gara-gara suara, ini diedit nanti. Gara-gara suara kemudian orang dikatakan murtad, telah keluar dari Islam. Hello. Saya ingat suatu waktu Nabi Muhammad SAW pernah mendengar kabar bahwa salah satu sahabatnya menjadi imam, kemudian ketika sholatnya lama, yang dibaca Al-Quran dan sholat. Apa yang terjadi kemudian setelah selesai? Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan Rasulullah SAW bersabda seraya bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Afattan ya Mu'adz, apakah kamu akan membuat fitnah? Apakah kamu akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Dengan sholatmu yang panjang itu, sholat loh ya, bukan urusan suara. Ini jelas sholat. Ya, sholat. Tapi karena beliau qori, suaranya enak, hafalannya banyak, beliau hafal Al-Quran kan, maka ketika sholat Allahu Akbar sudah begitu nikmatnya bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau lupa bahwa beliau imam dan di belakangnya macam-macam orang nih. Ada yang kalau zaman sekarang mungkin ada ojol yang mungkin lagi nunggu orderan. Kalau zaman sekarang ya, mungkin juga ada orang yang sepuh, mungkin ada orang yang sedang meninggalkan orang sakit di rumahnya. Lah kalau misalkan sholatnya lama gitu, kasihan. Ya, ini yang sedang mencari nafkah pengen cepet-cepet juga dia ini, karena dia harus ngejar setoran. Yang sepuh juga pengen, aduh segera bersandar, ini pegel ini kan, boyok gitu kan. Kemudian yang sedang meninggalkan orang sakit. Makanya Rasul mengatakan, "Afattan ya Mu'adz, apakah kamu akan menimbulkan fitnah?" Maksudnya dengan cara sholatmu yang panjang, bukan sholatnya, tapi cara sholatnya yang panjang. Lah ini kalau hanya sekedar suara, kayaknya kalau Nabi Muhammad SAW zaman ini hadir, kemudian melihat bahwa ternyata suara-suara itu ternyata menimbulkan fitnah, mungkin Rasul SAW akan bersabda dengan sabda yang sama, "Afattan ayyuhal muslimun, apa kalian akan menimbulkan fitnah?"
Sedangkan yang mendengarkan suara itu bukan hanya yang sehat, yang senang gitu kan. Maksudnya diatur ayo gitu kan, dalam radius sekian. Apalagi alhamdulillah kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwa hampir per 100 meter atau 50 meter ada masjid. Kalau masjid pusdai yang menaranya tinggi, adanya paling kencang, kasihan masjid yang kecil. Ya, nanti saya akan jelaskan sekarang. Baik ya. Karena ada kaitannya, ternyata Bu. Ya, azan ini proses pengesahannya juga itu dalam satu hadis, walaupun hadisnya gharib. Itu proses pengesahannya juga ternyata ketika Rasul Mi'raj. Walaupun hadisnya gharib. Ibu tahu nggak hadis gharib? Nggak bakal tahu. Hadis gharib itu Bu adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu orang saja. Tetapi bukan berarti ketika hadis diriwayatkan oleh satu orang kemudian statusnya langsung dhaif, belum tentu. Karena hadis gharib bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Ibu tahu nggak, Pak tahu nggak hadis innamal a'malu binniyat? Ini nggak ada seorang ustadz ceramah kecuali menjelaskan innamal a'malu binniyat atau binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hampir semua kita juga hafal. Masyhur banget, terkenal banget. Tapi ibu tahu nggak? Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Tapi ibu tahu nggak? Ini hadisnya gharib. Gharib itu cuma satu orang. Iya, satu perawi gitu. Jadi gini, hadis itu kan sampai kepada kita kan melalui generasi Rasulullah, ya, kemudian generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in, kemudian terus sampai kepada siapa yang mencatat hadis ini, Imam Bukhari misalkan. Nah, di antara generasi-generasi ini ternyata ada satu generasi yang meriwayatkan hadis ini cuma satu orang. Nah, itu yang disebut dengan hadis gharib. Hadis innamal a'malu binniyat ini hadisnya sahih, masyhur. Sekarang semua orang hafal lah ya, hampir semua orang hafal. Tapi tahu nggak Bu, Pak, bahwa yang meriwayatkan hadis ini nih setelah Rasul itu cuma satu orang, hanya sahabat Umar. Baru setelah sahabat Umar ke bawahnya banyak. Itu kan? Jadi hadis gharib hukumnya bagaimana? Qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Nah, kembali pada masalah yang tadi, ternyata pengesahan azan dan iqamah itu ternyata ada satu periwayatan dalam hadis gharib ya, walaupun gharib, itu ternyata saat Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Ya, subhanallah. Maka ada kaitan dengan ini nih. Kaitan dengan ini nih. Lanjut. Ya, jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kaitan dengan berbagai informasi yang sampai kepada kita, jangan cepat memvonis. Ya, tabayun dulu, check and recheck, ya, tanya benar apa enggak. Kemudian kita jangan latah. Latah itu artinya asal dapat informasi share ke grup, dapat informasi ceritakan. Ingatlah hadis Nabi yang berbunyi kafa bil mar'i ithman. Dalam satu riwayat kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu dikatakan dia berdosa atau dia berbohong atau dia pembohong ketika setiap informasi yang dia dapat sebar padahal belum jelas. Lebih-lebih informasinya dari medsos yang sangat rentan untuk apa? Ditambahi, dikurangi, dipotong, diedit. Itu kan? Betul ya, Bu? Betul. Jadi artinya beda. Jadi artinya beda. Satu kata hilang, waduh, bahaya itu. Ya. Dalam Al-Quran juga itu harus hati-hati itu. Satu kata, satu huruf hilang, artinya sudah sangat jauh. Karena apa, Pak, Bu? Karena kalau kita ini hati kita ditempa terus dengan seperti itu, maka hati kita akan menjadi keras. Yang ada adalah penuh dengan kebencian terus, benci terus yang dipupuk. Ya, padahal hati kita harus selalu hati yang lembut, hati yang santun, hati yang selalu tawadhu.
Gitu kan? Baik, lanjut ya Bu. Ya Pak. Baik, setelah di langit yang ketiga, kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke langit yang keempat, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Melewati langit yang keempat, kemudian beliau masuk ke langit yang kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Selesai dari langit yang ke berapa? Kelima, Rasulullah SAW masuk ke langit yang keenam, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah melewati langit yang keenam, beliau masuk ke langit yang ketujuh, dan di sana beliau bertemu dengan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Ketika beliau masuk ke langit yang ketujuh, di sana bertemu dengan kakeknya Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Kalau di bumi itu ada namanya Ka'bah, tempat untuk tempat untuk tawafnya manusia. Di langit yang ketujuh itu ada tempat tawafnya para malaikat. Ya, yang nyambung dari Ka'bah ke Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur itu kalau ditarik ke bawah itu nyambung, bersambung dengan Ka'bah. Nah, di sana ya lurus. Ada satu cerita. Ada seorang ayah gitu, yang dalam kesehariannya betul-betul menjaga asupan makannya itu yang halal, bahkan sangat halal. Dan itu diterapkan kepada keluarganya. Suatu waktu dia membawa anaknya masuk ke Masjidil Haram. Ketika masuk ke Masjidil Haram, sang anak langsung teriak, "Ayah, kok Ka'bahnya panjang banget sampai ke langit?" Itu makanannya halal ya. Jadi hatinya bersih. Semua yang ada dalam dirinya bersih. Dagingnya bersih. Darahnya bersih. Penglihatannya bersih, pendengarannya bersih, gitu kan. Nah, ketika sang anak masuk, anak langsung teriak, "Ayah, ini Ka'bah panjang banget, tinggi banget, nggak kelihatan ujungnya." Ya, langsung anaknya ditarik lagi, kemudian keluar. Ketika keluar dari Masjidil Haram, kemudian dibawa ke rumah makan. Ya, rumah makan sudah disodorkan begitu, makan. Nah, di tengah makan, ayahnya sengaja mengambil satu biji nasi yang tertinggal ya di meja begitu, diambil, ditaruh di makanannya anak. Satu biji loh, Pak, satu biji nasi loh, satu butir ya. Satu butir sareme. Kalau bahasa Jawa salas itu jadi satu biji beras atau nasi gitu. Diambil satu biji, taruh di tempat makanannya. Anak nggak sadar makan sampai selesai, sampai nggak tersisa. Udah selesai makan, "Nak, yuk kita masuk lagi." Setelah dibawa masuk lagi sang anak, ketika sampai di dalam Masjidil Haram sudah nggak lihat lagi. "Nak, gimana Ka'bahnya?" "Oh Pak, Ka'bahnya segitu ya Pak." Sebatas itu yang ada sekarang. Sudah nggak ngeliat lagi bahwa Ka'bah itu menjulang ke langit. Alhasil hanya karena satu butir. Statusnya kan nggak jelas ini. Mau dikatakan haram, nggak ngambil kok. Ini sisaan. Ya, jatuhan gitu, daripada mubadir mungkin pikirnya diambil kemudian dimakan. Dan ternyata apa? Sudah menutup itu. Bagaimana kalau kemudian makanan kita sehari-hari na'udzubillah haram, nggak jelas. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata minal haram fannar Allah bih." Aduh, ngeri kalau kayak gini. Ya, kullu lahmin, setiap daging atau badan yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannar Allah bih, tempat yang paling tepat neraka, Pak. Aduh, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Di Baitul Ma'mur itu malaikat terus tawaf. Setiap hari
Kulla yaumin yadkhuluhu sab'una alfa malakin. Setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Pertanyaannya, sudah berapa lama Baitul Ma'mur diciptakan oleh Allah? Sudah berapa lama? Tinggal dikalikan. Ya, tinggal dikalikan. Berarti jumlah malaikat begitu banyak. Ya, bukan hebatnya jumlah, tetapi zat yang maha menciptakan itulah yang hebat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha fa idza warquha ka'adanil fiyalah wa idza thamaruha qalqilal. Setelah melewati langit yang ketujuh, kemudian malaikat Jibril mengajak kembali Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratil Muntaha, dan Sidratil Muntaha itu seperti pohon. Seperti pohon, dan daunnya disebutkan dalam hadis ini fa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Waraquha ka'adhanil fiyalah. Bentuk daunnya itu seperti daun telinganya gajah. Dan kita orang Indonesia keren. Kerennya apa? Makan kuping gajah. Iya nggak? Ada kue kuping gajahnya? Iya. Kuping gajah. Kuping gajah. Ah, itu. Fa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Jadi daunnya itu seperti kuping gajah. Bukan kuping gajah yang kita makan. Wa idza thamaruha qalqilal. Kemudian buah-buahnya itu seperti al-qilal, dan al-qilal itu kalau dalam kamus adalah aniyatun minal fakhari yushrabu minha. Jadi al-qilal itu mufradnya kullah. Itu satu tempat yang biasa dipakai minum, ya. Biasanya terbuat dari bukan emas, terbuat dari tanah. Ya, gitu. Ya, gitulah. Fakhar, tembikar. Begitu. Tetapi setiap nanti falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasya taghayyarat ay talawwanat bi alwanin mukhtalifa fama ahadun min khalqillahi yastati'u ay yan'anaha min husniha qala fa auhallahu ilayya ma auha. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewahyukan satu perintah. Apa itu? Fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Ya, fi kulli yawmin wa lailah. Dalam wahyunya berisi perintah, dan perintahnya adalah Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan atau menegakkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nggak bisa dibayangin. 24 dibagi 50, nggak sampai setengah jam. Setengah jam pasti. Kurang dari setengah jam udah sholat lagi. Ya, ini 50 dibagi 24. Itu kan 24 jam dibagi 50, kurang dari setengah jam. Ya enggak? Udah sholat lagi, baru ulak ibu di dapur, Allahu Akbar. Ya. Kemudian baru nyuci, kocok sebentar, Allahu Akbar. Lanjut, fa nazaltu ila Musa alaihi salam faqala ma farada rabbuka ala ummatika. Kemudian setelah selesai dari wahyu itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam turun, dan ketika turun sampailah di langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di situ Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah ma farada rabbuka ala ummatika. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk umatmu atau kepada umatmu? Qultu, Rasul menjawab 50 salatan. 50 salat tuh enteng aja Nabi Muhammad menjawab. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala irji' ila rabbika was'alhu at-takhfif. Kata Nabi Musa, balik minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik.
minta keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Kata Nabi Musa, percaya deh, umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Qala irji fa inni qad balautu bani Israila wa khabartuhum. Kata Nabi Musa, sesungguhnya aku telah coba ini. Nabi Musa telah mencoba perintah ini, ya, kepada Bani Israel wa khabartuhum. Qala faraja'tu ila dzalik. Setelah Nabi Musa mengatakan seperti itu, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Musa bercerita, aku juga pernah diperintahkan seperti itu dan aku terapkan pada umatku dan ternyata umatku tidak mampu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar cerita seperti dari Nabi Musa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali lagi, faraja'tu ila rabbi, kemudian aku kembali kepada Tuhanku. Faqultu ya Rabb khaffif ala ummati, ya Allah ringankan bagi umatku. Fahatta anni khamsan, kemudian dikurangi 5. Yang tadinya 50 menjadi 45. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan. Kemudian aku turun lagi dan ketemu lagi dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa mengatakan, dan aku ceritakan kepada Nabi Musa, sudah dikurangi itu 5. Apa jawaban Nabi Musa? Inna ummataka la yutiquna dzalik. Kata Nabi Musa, balik lagi, umatmu tidak akan mampu. Farji ila rabbika fas'alhu takhfif. Minta lagi keringanan. Ya, kan umatmu tidak akan mampu. Qala falam azal arji'u baina rabbi azza wa jalla wa baina Musa. Sampai akhirnya aku bolak-balik tuh. Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, balik lagi, minta keringanan. Aku kembali kepada Allah, minta keringanan. Setelah itu dikurangi 5, aku turun lagi kepada Nabi Musa, ketemu lagi Nabi Musa, aku ceritakan ada pengurangan 5, sampai akhirnya kemudian TikTok. Bolak-balik gitu kan. Sampai akhirnya apa? Falam azal arji'u baina rabbi azza wa jalla wa baina Musa. Aku akhirnya ketemu Nabi Musa, balik lagi pada Allah terus begitu. Hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa lailatin. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah, itu adalah 5 salawat dan dalam satu hari satu malam, likulli salatin ashrun, dan bobot dari salat itu setiap salat adalah 10. Fadzalika khamsuna salatan, dan itu adalah 50 salat. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berkeinginan melaksanakan kebaikan dan dia belum melakukannya, kutibat lahu hasanah, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia telah melakukan kebaikan 1 kali. Ini istimewanya umatnya Nabi Muhammad. Orang pengen berbuat kebaikan tapi belum mampu. Ya Allah, itu ada masjid mau roboh, saya pengen bantu tapi belum mampu. Nah, dapat pahala insyaallah lah. Jadi keliling aja Pak Bambang, keliling aja nyari musola jelek, nyari masjid mau roboh gitu kan. Ya Allah, saya pengen bantu. Dapat pahala 1 gitu. Jadi niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan 50 salat, kemudian dikurangi sampai akhirnya menjadi 5, dan Allah berfirman, hunna khamsun fi kulli layatin fi kulli yawmin wa lailah likulli salatin ashrun. Ya, itu 5 dan setiap itu 5 dan bernilai 50 karena setiap salat bernilai 10. Kemudian barang siapa yang ingin berbuat kebaikan tapi kemudian belum terlaksana, maka dia mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Fa in amilaha kutibat lahu ashron, dan barang siapa yang melaksanakannya maka niscaya dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ya. Jadi berkeinginan melakukan kebaikan belum melaksanakan karena belum mampu, maka dicatat oleh Allah 1 kebaikan. Ingin melakukan kebaikan dan terlaksana melakukan kebaikan, maka dicatat 10. Alhamdulillah. Apalagi bulan Ramadan. Karena salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan itu man taqarraba bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan sunnah,
kana lahu apa ya? Aduh, hadisnya lupa. Pokoknya intinya di dalam bulan Ramadan amalan sunnah itu diberikan pahala amalan wajib. Dan amalan wajib jika dilaksanakan maka akan diberikan pahala oleh Allah berlipat ganda sampai 70 kali. Hebatnya. Baik, wa fi riwayatin kutibat hasanatan fa in amilaha kutibat fa in baik, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan keburukan, ya. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan buruk tetapi dia tidak melaksanakan, lam tuktab syai'an, maka tidak dicatat apapun. Ini hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Berkeinginan melakukan perbuatan baik, belum sempat melakukan, dapat pahala. Berkeinginan melakukan perbuatan buruk, tidak melakukan, tidak kena dosa, tidak dicatat sebagai amal buruk. Wa fi riwayatin kutibat hasanah. Tapi dalam periwayatan lain, kalau ada orang ingin melakukan sebuah perbuatan buruk dan ternyata tidak jadi melakukan, justru dia mendapatkan pahala. Karena apa? Karena pahala meninggalkan. Gitu kan? Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia berkeinginan melakukan perbuatan buruk, kemudian dia melakukan, maka dicatat oleh Allah satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan. Alhamdulillah. Qala fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai dari situ kemudian beliau turun sampai akhirnya ketika turun bertemu kembali dengan Nabi Musa di langit yang ke berapa? Yang ke-6. Fa akhbartuhu, kemudian aku ceritakan bahwa Allah sudah mengurangi sampai akhirnya menjadi 5, dan Allah mengatakan sehari semalam itu 5. Tetapi itu bernilai 50 karena setiap satu itu bernilai 10. Alhamdulillah. Faqala irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Pun begitu Nabi Musa ketika diceritakan bahwa sudah dikurangi dan sekarang tinggal 5, itu Nabi Musa mengatakan irji ila rabbik, balik lagi. Minta keringanan lagi. Ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik lagi, mungkin salat kita hanya 3 waktu kali, Bu. Ini guyonannya ya. Tapi jangan dijadikan guyonan. Zaman sekarang guyonan aja nanti jadi penistaan. ngeri. Oke, lanjut ya. Setelah diceritakan bahwa itu telah dikurangi menjadi 5, itu pun Nabi Musa masih memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah dan minta keringanan lagi. Padahal sudah 5. Baik. Kemudian apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Kata Rasul, aduh udah malu. Udah bolak-balik berkali-kali malu deh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, subhanallah ya. Kalau 50 waktu diterapkan bagi Nabi Muhammad enggak masalah. Beliau kuat. Tetapi Nabi Muhammad itu saking cintanya kepada umatnya, setiap diperintahkan apapun oleh Allah, mesti yang beliau fikirkan adalah umatnya. Bagaimana dengan umatku? Siap atau tidak? Mampu atau tidak? Kuat atau tidak? Bagi Nabi Muhammad 50 waktu is okay, maafi muskilah, nggak ada masalah, itu siap, kuat. Ya. Tapi bagi umatnya seperti kita, 5 aja masih bolong, bahkan sering, gitu kan? Maka bersyukurlah kepada Allah dan banyak-banyaklah berterima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu ibaratnya mewakili kita, umatnya Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad bertemu dengan kita, mungkin kita mengatakan, ya Rasulullah berat, balik lagi ke Allah deh, minta lagi, mungkin begitu ya. Tapi sudah diwakili oleh Nabi Musa alaihi salam. Qultu hadza ma'a ma qad afhamahu sallallahu alaihi wasallam min al-ilzam lahu biqalihi innahunna khamsun wa fi riwayatin aidan la tubaddil qawlu ladayya. Jadi lanjut.
قال القاضي عياض رضي الله عنه جود ثابت رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس ما شاء ولم يأت عنه أحد بأصاب من هذا وقد خلط فيه غيره من أنس تخليطا كثيرا لا سيما من رواية شريك bin Abi Namir. Jadi hadis tentang Isra dan Mi'raj itu kata Qadhi Iyad yang paling sahih ya ini. Hadis yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj yang paling sahih ya ini. Ada hadis lain yang datangnya dari sahabat Syarik bin Abi Namir. Kalau hadis yang tadi yang kita jelaskan itu hadis yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu hadisnya sahih. Dan kata Imam Qadhi Iyad, tidak ada hadis yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj yang lebih sahih daripada ini. Nah, ada hadis lain yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj itu lebih luas, lebih detail ya. Tapi kalau dibanding dari sisi kesahihannya maka ini lebih sahih. Nah, gitu. Qultu wa hadithu syarikin mimma ittafaqa alaihi syaykhan wa innama lam yurid al-Bukhari hadith sabit hadha lianna musliman innama rawahu min tariq Hammad bin Salamah wa huwa matruk 'inda al-Bukhari lam yarwi lahu illa ta'liqan wa ittafaqa alaihi syaykhan min hadith Abi Dzar wa ghairihi. Walaupun kemudian kata Qadhi Iyad atau kata musannif bahwa hadis syarik juga diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim syaykhan, tetapi kemudian ada hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga kemudian Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu ternyata lebih sahih, lebih kuat. Baik. Oke, saya tadi sampaikan bahwa ternyata ada satu hadis gharib yang menjelaskan bahwa penetapan adzan dan iqamah itu ternyata saat Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Saya bacakan ini dari kitab Al-Fiqh Al-Islam Adillatuh. Wa laysa mustanadul adzanir ru'ya faqat bal wafaqaha nuzulul wahyi faqad rawa al-Bazzar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uriya al-adhan lailatul Isra wa asma'ahu musyahadatan fawqa sab'i samawat thumma qaddamahu Jibril fa amma ahlas samai wa fihim Adam wa Nuh alaihim afdhalus salati wassalam fa akmalahu Allahu syarafa ala ahli samawati al-ard lakinnahu hadithun gharib. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar ya, itu ternyata di situ menjelaskan bahwa azan itu landasannya bukan hanya hadis mimpi ya. Karena azan itu kan dimimpikan oleh seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Ya. Abdullah bin Zaid kemudian bercerita kepada Nabi Muhammad dan ternyata di situ ada sahabat Umar dan sahabat Umar memperkuatnya. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan bahwa dalam mimpi beliau diajari tentang, karena begini, ketika semua agama itu punya tanda untuk mengingatkan umatnya tentang masuk waktu ibadah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira kita ini apa gitu? Tanda untuk mengingatkan umat Islam bahwa telah masuk waktu dan dengan itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ini adalah sholat. Maka kemudian para sahabat menyampaikan pendapatnya. Ada yang bilang pakai trompet, ada yang bilang pakai lonceng, ada yang macam-macam lah. Ya, sampai akhirnya kemudian salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi diajari azan itu. Kemudian diceritakan kepada Nabi dan Nabi setuju. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Abdullah bin Zaid untuk salat, untuk azan, tidak. Ya, padahal sahabat Abdullah bin Zaid itu yang bermimpi tentang azan, tetapi beliau tidak diperintahkan untuk azan. Tidak. Justru dalam hadis lain, dalam hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Zaid, innaha la ru'ya haq insyaallah. Kata Rasul, insyaallah mimpimu adalah mimpi yang benar.
Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita. Sekarang kamu ajak Bilal, ajari dia apa yang telah kamu dengar dalam mimpimu. Kemudian apa? Rasul memerintahkan sahabat Bilal untuk adzan, tidak memerintahkan sahabat Abdullah bin Zaid untuk adzan. Loh, kenapa? Ini pertanyaan kan? Yang mimpi sahabat Abdullah bin Zaid, tetapi kemudian yang diperintahkan untuk melantunkan adzan adalah sahabat Bilal. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu anda sautan minka, kata Rasulullah. Kenapa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang adzan itu sahabat Bilal? Kata Rasul bahwa sahabat Bilal itu suaranya anda. Anda itu kalau dalam bahasa kita apa ya? Lebih merdu, lebih indah, lebih nyaring. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan orang yang adzan itu hendaknya suaranya merdu. Namanya orang ngajak ya. Ajakan itu kan harus menarik. Nggak bisa dibayangin kalau ngajak kemudian suaranya nggak enak. Hei, woi, pokoknya masjid, nggak enak. Tapi kalau suaranya, dan rata-rata begitu loh, pengumuman di mana-mana biasanya suaranya merdu. Di stasiun ya biasanya perempuan dan suaranya merdu. Juga bukan hanya sekedar perempuan ya, tapi perempuannya suaranya merdu. Perhatian, seperti itulah. Kereta nomor 157 telah melewati rel nomor 3 jurusan Surabaya. Itu kan suaranya kan yang enak. Karena apa? Karena ini mengajak. Maka otomatis adzan pun hendaknya yang suaranya merdu. Suaranya lantang, merdu gitu kan, indah, enak didengar. Karena apa? Ngajak namanya juga. Dan itu yang dilakukan oleh Pusdai. Insyaallah suara muadzin kita bagus-bagus lah suaranya. Apalagi menaranya tinggi, sound sistemnya bagus ini, tapi harus diatur. Baik, ini salah satu di antara dalil tentang kesunahan adzan, masyru' adzan. Baik, ibu pernah tahu nggak definisi adzan itu apa sih? Al-adzan lughatan secara bahasa al-i'lam. I'lam itu pengumuman lah ya. Mengumumkan. A'lama yu'limi itu mengumumkan lah gitu. Adzan. Nah, secara syar'i atau istilah bahwa adzan itu adalah mengumumkan masuknya waktu sholat. Maka di sini al-i'lamu bi waqti sholati bi alfadhin makhsusah. Mengingatkan orang tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu yang sama-sama sudah kita tahu lah ya adzan itu jadi definisi adzan. Kalau dari sisi kesunahannya atau anjurannya sangat luar biasa, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, dan sudah menjadi ijma'nya para ulama. Jadi tidak usah diperdebatkan lagi kaitan dengan masalah adzan. Pertanyaannya bagaimana hukum adzan? Ternyata di sini ada pendapat para ulama. Hukmul adzan, al-adzanu wal iqamatu 'indal jumhur wa minhum al-Khurqi al-Hambali ghair sunnatun muakkadah. Adzan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan lirrijali untuk para laki-laki. Para ibu enggak disunnahkan ya. Jadi ini sunnah muakkadah untuk para kaum laki-laki. Menurut pendapat jumhurul ulama. Siapa aja jumhurul ulama itu? Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i. Oke. Jama'atan fi kulli masjidin lis-shalawatil khams wal jum'ah. Ya. Lirrijali jama'atan untuk kelompok para laki-laki di setiap masjid, di setiap waktu sholat dan Jum'ah. Dan kita alhamdulillah pelantunan adzan di negara kita sangat-sangat bebas ya, sangat bebas. Di masjid boleh, di musola boleh, bahkan dalam satu RT musolanya mungkin bisa ada yang lebih dari 1, lebih dari 2 bahkan. Dan ketika masuk waktu sholat
dilantunkan semuanya. Alhamdulillah, syiar. Ya ini kita harus syukuri. Karena kita nggak bisa bayangkan kalau di negara-negara yang melarang adzan bagaimana coba. Ya. Jadi alhamdulillah kita syukuri bahwa negara kita ini adalah negara yang memberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban agamanya termasuk adzan. Ini harus difahami betul. Nah, hal lainnya adalah baik. Kemudian pendapat lain ada yang mengatakan bahwa adzan ini hukumnya bukan sunnah tetapi fardu kifayah. Fardu kifayah. Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak apa definisi fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah sebuah amalan fardu, tetapi jika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban dari yang lainnya telah gugur. Misalkan satu RT ada yang meninggal, nggak mau ada yang ngurus, satu RT dosa semua. Ya, satu RT dosa semua. Tapi kalau ada sebagian yang sudah mengurus jenazah tersebut, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkan, sudah ada yang melakukan, maka gugurlah kewajiban tersebut dari sebagian lainnya. Itu fardu kifayah. Nah, beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu adalah satu kewajiban yang melekat kepada setiap individu, yang harus dilakukan oleh setiap individu dari kaum muslimin. Contohnya sholat itu wajib bagi siapapun yang mengaku sebagai kaum muslimin. Dia seorang muslim, maka wajib bagi dia sholat. Oh enggak, saya sudah wakilkan sholat saya kepada si A. Enggak bisa, saya udah bayar si A untuk sholat buat saya, yaitu berarti sholat jenazah. Ya enggak? Kalau mau sholatnya diwakilkan boleh. Apa itu sholat jenazah gitu? Jadi gitu. Itu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, menurut pendapat Hanabilah, madzhab Hambali, mengatakan bahwa adzan dan qomat itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah melakukan, maka gugurlah dari yang lainnya. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa adzan itu ditentukan oleh masjid yang paling besar di daerah tersebut. Kalau ada satu daerah, di situ ada masjid jami'nya, ada masjid besarnya. Nah, satu masjid tersebut telah melantunkan adzan, maka yang lain tidak usah, karena sudah terwakili oleh masjid besar. Anak kuliah pendapat seperti itu, pendapat para ulama loh ya, pendapat para ulama. Tetapi yang jelas bahwa adzan itu syiar, bahwa adzan itu sangat dianjurkan, dan hendaknya yang melantunkan adzan itu harus suaranya keras, suaranya merdu, suaranya indah gitu kan, karena ini sebuah ajakan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pengeras suara gitu kan? Karena pengeras suara itu kadang melebihi ya, bukan adzannya. Jadi harus dibedakan antara kajian adzan itu sendiri, kajian pengeras suara. Volumenya, volume pengeras suara. Adzan selesai udah, nggak ada khilaf antar ulama itu, ya, nggak ada itu. Harus dilantunkan, suaranya keras, indah, gitu kan. Bahkan zaman dahulu, zaman Nabi itu sahabat Bilal sengaja naik ke atas menara, kemudian adzan. Tujuannya adalah apa? Agar suaranya beliau yang sudah keras itu sampai kepada yang lainnya. Tetapi kan suara sekeras-kerasnya suara manusia tanpa tanpa sound itu kan ya tidak sekeras sound system ya. Baik, kalau kita jadikan barometer mengeraskan dan mengecilkan adzan ini seperti zikir misalkan, ternyata dalam masalah mengeraskan dan melirihkan zikir itu juga ada khilaf antar ulama. Bahkan dari semenjak zaman sahabat itu sudah ada perbedaan. Sebagian sahabat itu ada yang ketika berzikir lirih, artinya nggak keras gitu. Seperti sahabat Abu Bakar itu, Bu, Pak, kalau berzikir beliau itu nggak kencang, ya, nggak kencang. Pernah seorang sahabat yang lain bertanya kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, atau mungkin Rasul SAW sendiri itu yang bertanya,
kenapa kalau berzikir kok tidak keras? Dijawab oleh beliau, saya itu katanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malunya apa? Allah itu kan zat yang maha Sami'un basir, zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Zat yang maha mendengar. Dan dalam Al-Qur'an disebut dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga, wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan saya itu lebih dekat kepada hamba-hambaku melebihi dekatnya warid, erat leher. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Menurut ijtihadnya sahabat Abu Bakar, dengan kondisi seperti ini apa ia pantas kemudian saya teriak-teriak, mengeraskan suara ketika zikir? Maka sahabat Abu Bakar berijtihad berzikirnya dengan cara lirih, ya, suaranya mengecilkan. Adzan zikir ini juga zikir, saya kira sama lah ya, kiasan gitu. Beda dengan sahabat Umar. Sahabat Umar itu kalau zikir keras, Bu, Pak, keras. Astagfirullahaladzim, mungkin begitu kali ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau juga mungkin bertasbih, subhanallah, 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 mungkin keras. Seperti itu mungkin kerasnya. Sahabat Abu Bakar ketika berzikir itu pelan, sahabat Umar beda, kalau zikir keras. Suatu waktu pernah ditanya itu sahabat Umar, ya Umar, kenapa kok kalau zikir kok keras? Sahabat Umar menjawabnya dengan rileks aja, biar nggak ngantuk katanya. Memang bener, saya pribadi kadang-kadang kalau nggak keras kadang ngantuk, hilang sudah. Tiba-tiba udah kayak ngimpi aja gitu. Padahal lidahnya masih zikir tapi udah pikiran mimpi. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kalau kita mau kiaskan adzan seperti zikir, sebetulnya pendapat tentang mengeraskan suara itu dari zaman dahulu sudah ada. Mau adzan dikeraskan atau zikir dikeraskan ada. Pendekarnya adalah sahabat Umar. Mau zikir dilirihkan juga ada, seperti sahabat Abu Bakar. Kalau kita kiaskan adzan seperti zikir ini, ya saya kira sudah is okay lah ya, nggak usah diributkan sampai gara-gara suara. Ini saya kira bukan masalah adzannya ya, tapi tinggi rendah suara itu. Tapi jangan sampai gara-gara tinggi rendah itu kemudian menjadikan Anda bid'ah, Anda murtad, naudzubillahi min, apalagi sudah sampai mencaci memaki, naudzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitan dan masalah caci mencaci, khususnya dengan kaum muslimin ya. Itu Rasul bersabda seperti ini, sibabul muslimi fuskun, mencaci seorang muslim itu fusk. Apa itu fusk? Dosa. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah haji, di situ disebutkan ada kata fusk. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat dosa. Mencaci seorang muslim itu berbuat dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang muslim tanpa ada sebab syar'i yang dibolehkan, maka itu kufur. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, lahadmul ka'bati 70 marratan ahwanu indallahi min qatli rajulin wahidin, min qatli muslimin wahid. Menghancurkan Ka'bah 70 kali di hadapan Allah itu lebih hina daripada membunuh satu orang muslim. Artinya nyawa seorang muslim sangat terhormat, ya, di hadapan Allah nilainya lebih mulia daripada Ka'bah. Jadi ayo kita belajar melatih hati kita harus penuh dengan rahmat, kasih sayang, kelembutan, kesabaran, ketenangan, tentram, tidak terburu-buru, ya, menghadapi atau mensikapi apapun yang ada yang sampai kepada kita. Jangan kemudian langsung terburu-buru menghakimi.
Tugas kita itu Bu ibadah, introspeksi diri, bukan menghakimi orang lain. Betul nggak? Iya, kita udah aja fokus dengan diri kita gitu kan, sambil kemudian membantu orang lain, bukan menghakimi. Urusan yang menghakimi adalah Allah. Ya, sebatas bahwa itu aturan syariat, kita kembalikan kepada syariat, biar syariat yang berbicara. Tetapi kemudian hakikatnya hanya Allah. Tetapi kita yakin bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad dengan syariatnya, kemudian kita ikuti, pasti di situ ada kebenaran dan pasti kita benar. Kita yakini itu. Tetapi mau menyalahkan orang lain, no, tidak boleh. Apalagi sama yang dia lakukan, sama-sama sholatnya menghadap ke kiblat, sama-sama bersyahadat, ya, sholat juga sama-sama melaksanakan, Al-Qur'annya sama, nabinya sama. Kemudian kita katakan, no, kamu salah, gitu kan. Kalau syariat tidak mengatakan kamu salah, ya jangan mengatakan kita salah, janganlah kita mengatakan dia salah. Ya, itu Bu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya kira cukup lah ya sampai sini. Untuk pertanyaan tanya sama Pak Bambang. Ditampung yang mau berbeda ditampung. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bulan depan. Mudah-mudahan kita bisa belajar fikih Syam karena akan menjelang bulan Ramadan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Irfan Sutrisna beserta liputan Miftah, Adit, Indra, Irman, Yuyun, Maudi, Repan, Rapi, Randy, Daniel melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.